asal-usul suku Mandar, Bugis, Toraja, dan suku Makassar. Tahun 50.000 sebelum Masehi. Manusia modern memasuki Asia Tenggara dan Australia sudah sejak lebih dari 50.000 tahun yang lalu, termasuk di Jazirah Selatan Pulau Sulawesi. Mereka tinggal di gua-gua dan bertahan hidup dengan berburu dan meramu. Mereka juga menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Manusia modern ini sudah mengenal perapian dan sistem penguburan jenazah. Temuan lukisan berupa cap tangan dan lukisan babi rusa seperti yang ada di Gua Leang-Leang menunjukkan manusia modern ini bisa berkreasi dan sudah mengenal seni. Tahun 10.000 sebelum Masehi. Di Leang-Leang, Kabupaten Maros, pada tahun 2015 telah ditemukan kerangka seorang wanita. Kerangka itu diperkirakan telah terkubur dari 7.200 tahun yang lalu. Kerangka yang oleh peneliti diberi nama Besek setelah pemeriksaan genom dipastikan tergolong Denisovans, bagian dari subras Melanesia. Orang Melanesia memang dianggap salah satu manusia modern pertama yang mendiami Jazirah Selatan Pulau Sulawesi. Berakhirnya zaman es menyebabkan naiknya permukaan air laut, mengakibatkan banyak daratan terendam. Orang Melanesia ini akhirnya terkurung lautan di dalam Pulau Sulawesi. Pada masa ini juga mereka mulai mengenal konsepsi kepercayaan dan mengintensifkan rumah gua yang mereka tinggali. Tahun 2500 sebelum Masehi. Orang Austronesia berimigrasi ke Nusantara termasuk ke Jazirah Selatan Pulau Sulawesi. Kedatangan orang Austronesia atau ras Mongoloid ini kelak mengakibatkan interaksi antar ras, percampuran budaya dan biologis dengan orang Melanesia yang telah lebih dulu ada. Secara genetis, orang Austronesia adalah ras Mongoloid, berciri kuning langsat. Percampuran mereka dengan orang Melanesia yang berkulit hitam membuat orang di Jazirah Selatan Pulau Sulawesi dominan berkulit coklat sawo matang. Ciri biologis orang Sulawesi lebih cenderung ke Austronesia karena jumlah orang Austronesia jauh lebih banyak dari Melanesia. Orang Austronesia juga membawa budaya mereka seperti budaya maritim, kemampuan bercocok tanam, dan membuat irigasi serta membangun pemukiman. Bahasa orang Austronesia sudah cukup maju. Ini kemudian berkembang dan bercabang menjadi bahasa utama di Nusantara, termasuk di Jazirah Selatan Pulau Sulawesi. Tahun 1500 sebelum Masehi. Orang Austronesia terpencar di beberapa tempat di Jazirah Selatan Pulau Sulawesi dan selama lebih dari 2000 tahun kemudian mereka terisolasi dan mengembangkan budaya yang independen. Ini adalah embrio terbentuknya suku-suku besar seperti suku Mandar, Bugis, Toraja, dan suku Makassar. Suku-suku ini berasal dari budaya dan bahasa yang sama. Tapi karena terpencar dalam kelompok-kelompok, terisolasi, dan tidak berinteraksi selama ribuan tahun, maka tercipta pembelahan budaya dan bahasa. Setiap kelompok akan berkreasi sesuai kemampuan akal budinya dan kondisi di mana mereka tinggal. Tahun 700 Masehi. Pembiakan manusia membuat suku-suku itu memperluas ruang hidupnya. Mereka akhirnya bertemu kembali. Suku-suku itu kemudian berinteraksi dan saling mempengaruhi. Salah satu interaksi yang sering dilakukan adalah perdagangan. Perdagangan yang paling penting pada saat itu adalah perdagangan besi di sekitar Danau Matano. Interaksi yang terjadi bukan hanya melibatkan suku-suku asli di Jazirah Selatan Pulau Sulawesi, tetapi seluruh Nusantara, bahkan dari Cina, India, dan Arab. Interaksi inilah yang kelak melahirkan Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu pada dasarnya adalah kerajaan yang menghimpun suku Bugis, suku Toraja, dan suku-suku lain dalam satu kesatuan negara. Kemudian setelah lahirnya Kerajaan Luwu, lahir pula Kerajaan Bantaeng, Siang, Bone, Wajo, Sopeng, Goa, Sidenreng, dan kerajaan-kerajaan lain. Interaksi suku-suku di Jazirah Pulau Sulawesi dengan budaya dari luar akhirnya melahirkan akulturasi sistem kepercayaan. Apa yang diceritakan dalam Ila Galigo adalah wujud akulturasi itu. Interaksi dengan budaya luar ikut memperkaya kosakata bahasa-bahasa di Jazirah Selatan Pulau Sulawesi seperti masuknya pengaruh bahasa Sanskerta. Tahun 1500 Masehi. Pada masa ini, interaksi suku-suku di Jazirah Selatan Sulawesi semakin intens terjadi. Selain pedagang-pedagang dari Nusantara, Arab, India, dan Cina, pada masa ini mulai masuk pula pedagang dari Eropa. Ini mempengaruhi budaya dan bahasa suku setempat. Bahasa Bugis, Mandar, dan bahasa Makassar mengadopsi cukup banyak kosakata bahasa Arab, Belanda, Inggris, Portugis, Tamil, Melayu, dan Cina.
Masa ini juga terjadi islamisasi suku Makassar, suku Bugis, dan suku Mandar lewat kerajaan-kerajaan yang menaunginya. Ini sangat berpengaruh pada budaya dan sistem kepercayaan suku-suku itu. Budaya-budaya masa lalu yang dianggap bertentangan dengan Islam perlahan-lahan dihilangkan. Tradisi-tradisi bercorak Islam lahir dan berkembang pesat. Juga terjadi akulturasi budaya-budaya tertentu dari masa lampau dengan tradisi Islam. Kalau suku Makassar, Bugis, dan suku Mandar menjadi penganut agama Islam, suku Toraja di Tanah Toraja kemudian menjadi penganut agama Kristen. Misionaris dan Injil masuk ke Tanah Toraja pada awal abad ke-20. Sedangkan suku Toraja yang ikut membentuk Kerajaan Luwu, yang telah melebur dalam budaya Kerajaan Luwu, telah lebih dulu masuk Islam di awal abad 17 mengikuti raja mereka. Terima kasih telah menonton video ini.